Setelah terungkapnya pengkhianatan Aizen dan direbutnya Hogyoku yang berada dalam diri Rukia, sekarang dunia Ichigo berada dalam bahaya baru. Aizen yang sedang merencanakan niatnya untuk menjadi dewa sudah dimulai. Dia dan kelompok barunya pun mulai bergerak dalam arc baru Bleach kedatangan Arrancar. Namun sebelum masuk ke videonya, kalau kamu suka dengan video dari obrolan anime, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa seru-seruan bareng dalam membahas anime. Dan sekarang selamat datang di obrolan anime. Setelah pulang dari Soul Society, kehidupan Ichigo kemudian kembali menjadi anak SMA seperti biasanya. Di sekolah Ichigo ada hal menarik yang kemudian terjadi. Tatsuki yang menjadi teman Ichigo ternyata ikutan bisa melihat roh. Selain itu, di sekolah Ichigo juga ada siswa baru bernama Hirako Shinji. Kita juga dikenalkan oleh 3 mod soul baru penghuni toko Urahara, yaitu Ririn, Noba, dan Kurodo. Saat malam hari tiba, Ichigo menjadi Shinigami pengganti permanen untuk menjalankan tugas. Lewat alat yang diberikan Ukitake sebagai pengganti Gikongan, Ichigo bisa mendeteksi keberadaan Hollow untuk dibasmi. Saat bertugas untuk mengalahkan Hollow, Ichigo kemudian bertemu dengan Shinji yang ternyata pengguna Sanpakuto. Saat beradu pedang, Shinji mengatakan kalau Reatsu Ichigo sangat besar. Saking besarnya bahkan bisa memancing retakan ruang dan memunculkan Hollow. Retakan ruang pertama yang terjadi ada di dekat Ishida yang sudah kehilangan kekuatan Quincy miliknya. Siapa sangka di sini Ishida diselamatkan oleh bapaknya yang ternyata seorang Quincy. Setelah diselamatkan, Ishida kemudian diberi tawaran oleh bapaknya. Jika kekuatannya ingin kembali, bapaknya tuh bisa bantu, tapi dengan syarat dia tidak boleh lagi terlibat dengan para Shinigami. Ya jelas Ishida pasti galau parah. Dari Ishida, Shin kemudian berpindah ke retakan ruang berikutnya yang ternyata memunculkan Grand Fisher. Kalau satu ini adalah pembunuh ibu Ichigo dan juga menaruh dendam pada si pemeran utama. Nah, karena Ichigo masih dalam bentuk Shinigaminya, Grand Fisher ini mengejar Kon yang ada di dalam tubuh Ichigo. Kon sempat diselamatkan oleh trio mod Urahara, tapi mereka semua terpojok karena ternyata Grand Fisher berevolusi menjadi Hollow yang menggunakan Sanpakuto. Untung saja bapak dari Ichigo muncul. Di sini untuk pertama kali identitas bapak Ichigo, Kurosaki Shin, terungkap yang ternyata seorang Shinigami. Nah, di sini juga Ichigo diketahui merupakan Shikeru atau darah asli keturunan Shinigami. Makanya Reatsu Ichigo bisa sangat kuat. Shin yang melihat Grand Fisher berubah menjadi Hollow bersanpakuto memberi keterangan kalau mereka disebut sebagai Arrancar, Hollow yang melepas topeng mereka untuk mendapat kekuatan Shinigami. Singkat cerita, Grand Fisher kemudian melawan bapak Ichigo. Di sini Grand Fisher tidak memiliki kesempatan apapun karena kekuatan bapak Ichigo ternyata setara dengan seorang kapten. Setelah mengalahkan Grand Fisher, bapak Ichigo kemudian bertemu dengan Urahara di tempat kejadian. Urahara ternyata tahu kalau bapak Ichigo adalah Shinigami yang mengasingkan diri 20 tahun yang lalu. Di sini Urahara juga mengungkapkan 2 hal. Hal pertama adalah keberadaan Arrancar yang makin meresahkan karena mereka hampir mendapatkan tubuh sempurna sejak Aizen mengambil Hogyoku. Urahara curiga kalau Aizen tengah mengumpulkan Hollow kuat yang diubah menjadi Arrancar untuk menghancurkan dunia. Hal kedua adalah kelompok bernama Fishard yang mulai bergerak. Urahara menggambarkan kelompok ini sebagai grup misterius yang tidak memihak Hollow ataupun Shinigami. Setelah pertarungan tadi, paginya keadaan kembali pulih. Ichigo dan juga Shinji bertemu di sekolah. Di sini Shinji memperingatkan Ichigo bahwa dirinya yang memiliki kekuatan Hollow merupakan sebuah bom waktu. Bukan cuma bisa membuat dirinya dikendalikan, tapi juga membuat dia bisa melukai orang yang berharga baginya. Makanya dia ingin merekrut Ichigo ke dalam kelompoknya untuk bisa mengendalikan Hollow di dalam tubuhnya. Tapi tentu saja Ichigo menolak mentah-mentah hal tersebut. Sepulang sekolah, Orihime dan Chad penasaran tentang Shinji dan mengikuti pria berambut kuning tersebut. Di dalam perjalanan, keduanya malah dipertemukan dengan Sarugaki Hiyori yang ternyata juga teman dari Shinji. Ya karena Hiyori ini orangnya kesalan, makanya dia hampir menebas Chad dan Orihime. Untung saja Shinji langsung membawa kabur Hiyori. Setelah gonjang-ganjing hari tersebut, Ichigo kemudian menjadi galau. Apalagi di sini Ichigo mulai sadar
Kalau Ichigo putih yang ada di dalam dirinya ternyata manifestasi dari kekuatan holo yang ada di tubuhnya. Nah, belum selesai galau, Ichigo mendapat masalah baru, di mana adiknya Karin ikutan sadar kalau kakaknya adalah Shinigami. Saat berbicara berdua, keduanya kemudian merasakan sebuah reaksi besar. Ichigo yang sebenarnya mau menampik perkataan adiknya tersebut malah harus berubah wujud di depan Karin untuk memastikan sumber dari reaksi besar tadi. Cek percek reaksi besar tadi berasal dari dua arankar yang muncul, yaitu Ulquiorra dan juga Yami. Saking besarnya reaksi keduanya, semua orang di sekitar jadi pingsan dan keduanya bisa menyerap jiwa mereka. Di tempat keduanya mendarat, Sado dan Inoue kemudian muncul. Keduanya sempat ingin bertarung dengan Yami dan Ulquiorra. Namun sayangnya Sado yang tipe serang malah terkena one hit oleh Yami. Nah, untung saja sebelum Inoue dilibas oleh Yami, Ichigo kemudian datang. Setelah sampai di medan pertempuran, dua arankar ini kemudian mengungkapkan kalau ternyata mereka datang untuk mencari Ichigo atas perintah Aizen. Di sini Yami mulai bertarung dengan Ichigo. Lewat mode bankainya, Ichigo sempat memotong tangan Yami. Tapi di tengah pertarungan, Ichigo malah ragu karena takut diambil alih oleh kekuatan holo miliknya. Dan momen ini Ichigo dihajar habis-habisan oleh Yami. Untung saja Urahara dan Yoroichi datang untuk membantu Ichigo dan sempat menghajar Yami. Yami yang terpojok kemudian menggunakan Shero yang bisa ditangkis oleh Shikai Urahara. Setelah kedatangan Urahara dan Yoroichi, Ulquiorra dan juga Yami memutuskan untuk pulang. Ulquiorra menganggap Ichigo sebagai sampah yang bahkan tidak pantas untuk dimusnahkan. Dengan pulangnya Yami dan Ulquiorra, kekalahan telak Ichigo menjadi hal yang cukup berat bagi si pemain utama. Apalagi sekarang dia malah lebih sering kesurupan holo. Bagi Ichigo, ini adalah awal malapetaka yang lebih besar. Nah, itu tadi arc ketiga bagian pertama yang sempat kita bahas. Kalau kamu suka videonya, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kita terus berbagi konten anime menarik lainnya.